Selamat hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 3 Agustus 2025. Persidangan Majelis bulan Agustus. Persidangan Majelis Harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Hasil persembahan unduh-unduh. Majelis GKJ Joglo mengucapkan terima kasih atas dukungan warga jemaat GKJ Joglo atas persembahan unduh-unduh yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025 dengan nominal yang terkumpul sebesar Rp96.619.120 dan 70% dana telah digunakan untuk revitalisasi sound system dan 30% untuk DMD. Tuhan Yesus memberkati. Bulan Kebangsaan Republik Indonesia. Mulai tanggal 2 Agustus 2025, kita memasuki rangkaian ibadah dan kegiatan bulan kebangsaan. Panitia akan menyelenggarakan berbagai kegiatan acara lomba dalam merayakan HUT RI ke-80. Pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, diharapkan parkiran mobil di halaman gereja dikosongkan untuk kegiatan kebangsaan 17 Agustus 2025. Pada akhir ibadah hari ini, Panitia HUT RI akan menyampaikan pengumuman rangkaian kegiatan kepada umat. Mohon kesediaan umat untuk tetap berada di ruang ibadah pada saat pengumuman kegiatan disampaikan. Untuk berita komisi, panitia, dan berita yang lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital dan sudah diberikan di WAG kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, Allah mengundang kita untuk mengarahkan ke seluruh keberadaan kita kepadanya. Dalam keterarahan kepada Tuhan, itulah hidup dan relasi kita dengan sesama diperbaharui. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Widianto Nugroho, mengangkat tema perkara-perkara yang di atas, yang berdasar atas Kolose 3 ayat 1-11. Marilah kita memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri, serta menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 1 sampai bait 3, Terang Matahari. Gunung
Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, anugerahnya jua hariku semua, terang dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kudus. Amin, amin, amin. Kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita. Kini dan sepanjang masa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Saudara sekalian, marilah mengingat panggilannya untuk hidup dalam kasih sebagaimana yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwa dalam hidup sehari-hari seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan penggodaan. Marilah kita menyatakan pertobatan melalui doa kepada Tuhan. Saudara dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Demikianlah doa kami ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan berdasarkan Nyanyikanlah Kidung Baru 13, bait 1 dan 2. O Allahku, jenguklah diriku. Oh, Allahku,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan penuh kerendahan hati mengakui segala salah dan dosa kita, Allah menyediakan kabar pengampunan dan pemulihannya bagi kita. Berita anugerah akan kita perhatikan berdasarkan kitab Mazmur pasal 130 ayat 3 sampai dengan 4. Mazmur 130 ayat 3 sampai dengan 4 yang demikian. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya orang takut akan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Dan dengan penuh sukacita kita merayakan anugerah pengampunan Allah dengan nyanyikanlah Kidung Baru 126 bait 1 dan 2, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu, tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di GKJ Joglo kita menganggap serius pendidikan iman kepada anak-anak, karena anak-anak, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana sabda Kristus, juga mempunyai tempat dalam kerajaan Allah. Maka perwujudan dari prinsip ini yang kita pegang di dalam hidup berjemaat adalah pendidikan iman kepada anak yang diselenggarakan oleh gereja. Kita selenggarakan secara berjenjang sesuai pertumbuhan dan usia anak, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan pergumulan anak-anak dan matching dengan profil psikologis masing-masing anak sesuai dengan usia perkembangan mereka. Maka pada hari ini saudara-saudara, kita akan merayakan sebuah peristiwa di mana anak-anak kita yang tadinya berada di kelas 6 sekolah dasar lalu naik ke jenjang kelas 7, sekarang namanya kelas 7 ya Bapak Ibu. Kelas 7 sekolah menengah pertama, kita hendak sambut mereka, kita hendak melihat bagaimana anak-anak ini dilepas dari proses mereka di komisi anak dan disambut oleh kakak-kakak mereka di komisi remaja. Maka saya persilahkan perwakilan komisi anak untuk dapat menyampaikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh komisi anak selama ini. Umat yang terkasih, Shalom. Pada hari ini kami Komisi Anak GKJ Joglo akan menyerahkan ke 11 adik-adik sekolah minggu yang sudah memasuki jenjang SMP kepada Komisi Remaja. Oke. Baik, sekolah minggu adalah rumah bagi setiap anak tanpa terkecuali. Baik bagi anak yang penuh semangat
yang pendiam, ataupun mereka yang hidup dengan kondisi khusus atau tantangan perkembangan lainnya. Oleh karena itu, kami Komisi Anak membagi ke dalam 6 kategori pelayanan, yaitu kelas bayi sampai balita berjumlah 25 anak, kelas balita berjumlah 15 anak, kelas kecil berjumlah 15 anak, kelas remaja berjumlah 15 anak, kelas besar berjumlah 21 anak, dan kelas khusus di samping kegiatan ibadah rutin, kami juga mengadakan ibadah dan perayaan bersama, yaitu Natal dan Paskah. Dan sebulan yang lalu kami juga mengadakan Joy Camp Anak yang diikuti oleh 49 anak. Terlihat mereka sangat antusias mengikuti dengan penuh keceriaan dan kemandirian. Yang biasanya di rumah tidak mau main lumpur, di situ mereka tidak mau mentas saat main lumpur. Terima kasih kami ucapkan kepada Mama Papa yang sudah dengan setia mengantar adik-adik untuk bersekolah minggu. Dan kami juga mengundang dengan penuh sukacita bagi yang belum bergabung bersama kami Komisi Anak. Baik, tiba saatnya kami akan menyerahkan ke-11 adik-adik sekolah minggu kami yang keren-keren ini kepada Komisi Remaja. Adik-adik yang kakak panggil namanya maju ke depan lalu menghadap ke jemaat ya. Baik. Alvaro Hasiholan Prasetyo. Asarya Putri Wiryatno. Filbert Nathanael Mikael Putra. Gabriel Albert Setiawan. Giovanni Yunita Kurniasari. Marcel Antonio Sudono. Matthew Hiven Manuel, maaf berhalangan hadir. Begitu juga dengan Max Vano Christopher Suryo Saputro juga berhalangan hadir. Selanjutnya, Natania Jatmiko. Kemudian, Widya Pramesti. Yang terakhir, Syamina Ailiet Tanghada. Kami akan memberikan tanda kasih kepada adik-adik kami. Kakak-kakak bangga kepada kalian semua. Teruslah bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus dan teruslah berpelayanan sesuai talenta kalian masing-masing. You rock guys. Oke, selanjutnya kami akan undang kakak dari Komisi Remaja untuk menerima adik-adik ini dan membimbing di kehidupan iman selanjutnya. Dipersilahkan kakak.
Shalom saudara-saudari yang terkasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk beribadah bersama. Teruntuk semua adik-adik yang baru bergabung dengan Komisi Remaja, saya sebagai Ketua Remaja ingin mengucapkan selamat datang dan selamat telah menjadi bagian dari Komisi Remaja. Sedikit informasi, Komisi Remaja di gereja kita terbagi menjadi dua, yaitu kelas pra remaja dengan jenjang umur kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMP, dan kelas remaja dengan jenjang umur kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 SMA. Maka dari itu dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran adik-adik sekalian. Kami dari Komisi Remaja juga berterima kasih kepada Komisi Anak yang telah membimbing adik-adik kelas besar dari awal hingga sekarang mau memasuki jenjang remaja. Saya juga berterima kasih kepada seluruh jemaat atas dukungan dan doa-doa yang telah diberikan kepada Komisi Remaja selama ini. Saya harap dukungan dan doa tersebut dapat selalu membuat kami untuk selalu semangat dalam berpelayanan, agar kami dapat terus menjadi terang dan garam dunia, serta menjadi saksi kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari seluruh jemaat. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai wujud syukur anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, akan dipersembahkan satu pujian ya, berjudul Yesus Kekasih Jiwaku bersama dengan anak-anak remaja. Bukunya boleh ditaruh dulu, nggak hilang nggak? Tenang. Oke. Teman-teman remaja nggak mau nemenin nih? Nemenin lah ya. Ya, Yesus Kekasih Jiwaku. Silakan anak-anak.
Ya, boleh duduk kembali adik-adik semua. Saya terharu juga melihat prosesi ini Bapak Ibu. 9 tahun yang lalu si Alvaro segini Bapak Ibu tuh. Sekarang udah gede banget, Gabriel segini juga sekarang udah. Luar biasa. Ciri-ciri anak kelas besar baru ABG nyanyinya malu-malu ya. Biasanya padahal kalau kelas kecil gurunya udah di sana begini-begini ya. Ya, habis ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita akan pergi ke kelas praremaja. Kita mau mendengarkan firman di sini, nanti mereka akan melanjutkan pewartaan sabda di atas sesuai dengan topik, tema dan bacaan mereka masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan proses dari komisi di gereja saja, tapi ini proses kita semua. Maka kita dukung pertumbuhan iman anak-anak kita dan kita bekerja sama agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi dewasa yang bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah kami yang penuh kasih, di dalam Kristus kami mengenal cinta kasih dan belas kasihan yang merengkuh dan memberdayakan kehidupan kami. Di dalam Kristus kami melihat Tuhan yang menyambut semua orang, termasuk anak-anak, di dalam segala kepolosan, di dalam segala proses tumbuh kembang mereka. Maka dengan demikianlah panggilan kami bagi gereja untuk sedari dini mempersiapkan anak-anak kami sebagai anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur jika kami boleh melihat pertumbuhan yang baik akan anak-anak kami. Mereka boleh memasuki jenjang yang baru, kelas remaja, masa-masa remaja yang kami tahu masa-masa ini sungguh tidak mudah. Ada banyak pergolakan-pergolakan yang terjadi, tetapi kami berdoa kiranya Allah menyertai proses ini sebagaimana Engkau membentuk dan menciptakan anak-anak kami. Sertai mereka ya Tuhan, bantu mereka untuk bersyukur atas kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan, bantu mereka untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun, dan bantu mereka untuk menghormati orang tua sebagaimana Engkau mengajarkan mereka untuk menghormati orang tua. Tolonglah mereka ya Tuhan dan sertailah mereka senantiasa. Dan didiklah mereka ya Tuhan di dalam firman serta kebenaran-Mu. Sebagaimana sebentar lagi kami semua akan mendengarkan sabda-Mu, maka tolonglah kami ya Tuhan agar sabda yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi berkat bagi sesama dan dapat kami kembangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami ini kepada tangan pemeliharaan-Mu, karena mereka bukanlah generasi masa depan gereja, tetapi mereka adalah generasi masa kini gereja. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak silakan untuk ke kelas besar. Bukunya dibawa, kalau enggak aku ambil satu. Hati-hati, selamat sekolah selamat ke kelas praremaja. Tuhan Yesus. Dadah, mau dadah ya, nggak apa-apa dadah. Lihat orang tuanya dulu, pamitan. Udah. Ya ampun, udah SMP ya Bapak Ibu ya. Bentar lagi curhat sama saya soal pasangan itu. Ya, saudara-saudara terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Kolose pasal 3, saudara-saudara. Surat Kolose pasal 3, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masuk ke dalam minggu pertama bulan Agustus, dan sebagaimana kebiasaan tradisi kita dan juga apa yang bisa Bapak Ibu lihat dalam sekitar Bapak Ibu, dekorasi ada flyer atau spanduk yang baru. Kita memasuki bulan kebangsaan penghayatan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan tema besar Bapak Ibu Saudara berjudul Orang Kristen Indonesia yang Berintegritas. Maka dari itu pada hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk memulai tema kita akan mendasarinya dan beranjak dari surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11. Untuk mendasarkan apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mendasarkan tema bacaan perenungan mengenai integritas pada satu hal yang paling penting yang mungkin jarang kita tanyakan dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaan yang mau kita gali dan refleksikan Bapak Ibu Saudara adalah kalimat ini. Apa yang sesungguhnya membuat hidup kita menjadi bermakna? Apa Bapak Ibu? Apa yang membuat hidup kita menjadi bermakna? Pernahkah Bapak Ibu menanyakan hal ini di dalam kehidupan kita masing-masing? Apa yang membuat hidup kita menjadi bermakna? Dalam rutinitas dan kesibukan yang kita alami di dunia modern Bapak Ibu Saudara, terutama di kota Jakarta, pertanyaan ini sungguh tidak mudah untuk dijawab karena kita terhisap ke dalam waktu dan rutinitas yang tidak memberikan kesempatan kita untuk berpikir. Pagi kita bekerja, pulang kita baru ketemu. Atau kalau kita berada di kesibukan yang lain di rumah, kita pun berada di dalam urusan-urusan rumah tangga yang rasanya gak ada hentinya. Usaha-usaha yang kita lakukan kayaknya non-stop sekali. Kita berjuang untuk mewujudkan penghidupan yang layak di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing misalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini walaupun sederhana, apa yang membuat hidup kita menjadi bermakna, menjadi sangat sulit untuk dijawab. Hannah Arendt, Bapak Ibu Saudara, seorang filsuf Jerman Amerika abad 20, pernah berujar bahwa dunia modern ditandai dengan satu krisis yang dialami oleh banyak orang. Krisis itu adalah ketika kita terlarut dalam kesibukan mengejar rutinitas sehari-hari. Lalu kita terlibat di dalam lingkaran pekerjaan tanpa akhir, pengejaran-pengejaran tujuan, dan kita meletakkan hal-hal yang kita butuhkan lalu kita kejar itu setengah mati tanpa pernah merenungkan apa sesungguhnya yang kita butuhkan. Apa yang sesungguhnya membuat hidup kita bermakna. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan heran jika kita kemudian melihat banyak orang tersesat di dalam pencarian makna kehidupan. Ada orang yang menganggap kemudian bahwa kekuasaan
itu menjadi hal yang terutama dan membuat mereka bermakna. Sehingga segala sesuatu dihalalkan untuk mencapai kekuasaan. Manuver-manuver politik, manuver-manuver kekuasaan, sebagaimana yang dipertontonkan oleh bangsa kita akhir-akhir ini. Ada yang menganggap Bapak Ibu Saudara bahwa harta benda adalah sesuatu yang paling bernilai dan paling bermakna. Sehingga apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu itu menjadi boleh dan dapat dilakukan asal mencapai tujuan itu. Karena kita pikir atau segelintir orang pikir bahwa harta kekayaan adalah yang membuat diri kita mempunyai makna. Atau hal-hal lain Bapak Ibu Saudara yang membuat kita merasa bermakna padahal hanya menghadirkan ilusi-ilusi di dalam kehidupan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, agama jika tidak dihayati dengan sungguh bisa menjadi hal tersebut. Kita fokus menegakkan aturan-aturan keagamaan, kita fokus untuk membela agama tanpa memikirkan bahwa agama dan kemanusiaan, ketuhanan dan kemanusiaan berada dalam posisi yang sama. Maka banyak orang mengaku beragama, banyak orang mengaku bertuhan, tetapi mereka rela menindas dan melakukan kekerasan kepada orang lain atas nama agama. Dan itu apa yang kita lihat akhir-akhir ini. Bapak Ibu baca berita akhir-akhir ini? Sedih? Sedih gak Bapak Ibu? Sedih. Tadi lihat anak-anak kita ya. Bayangkan anak-anak kita dipukul kakinya dan tidak boleh beribadah. Itu yang terjadi. Tapi kita tidak hanya melihat kepada agama lain Bapak Ibu Saudara, kita pun bisa menjadi seperti itu. Terjebak kepada fundamentalisme agama. Kenapa? Karena orang merasa bahwa makna keberadaannya itu ketika membela agama. Agama saya paling benar, agama lain itu salah dan sah untuk menerima hukuman-hukuman. Itu yang terjadi kan Bapak Ibu Saudara ya. Apakah orang itu salah di dalam pandangannya merusak rumah, menaruh salib gitu ya, kemudian menghancurkan salib, memukul anak kecil, berteriak di depan anak kecil? Menurut mereka salah nggak Bapak Ibu? Menurut mereka salah nggak? Enggak. Kenapa? Bagi mereka itulah yang membuat mereka bermakna. Ketika mereka bisa melakukan apapun, mengorbankan nyawa untuk membela agama. Kristen ada nggak yang begitu Bapak Ibu Saudara? Ada. Bapak Ibu pergi 24 jam naik pesawat ke Amerika misalnya. Di sana Bapak Ibu Saudara situasinya 11-12, cuma dibalik aja. Yang jadi pelakunya orang-orang Kristen. Imigran nggak boleh. Mereka membawa penindasan, mereka membawa kemiskinan. Orang yang warna kulitnya gelap itu bukan warga yang setara dengan orang kulit putih dan seterusnya. Orang Muslim tidak mendapat tempat dalam kehidupan berbangsa di Amerika sana. Gitu. Polanya sama nggak Bapak Ibu? Polanya sama. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Maka pertanyaan pada hari ini menjadi sebuah perenungan yang penting bagi kita untuk kita lakukan. Apa sih sesungguhnya yang membuat hidup kita mempunyai nilai? Apa sih yang membuat hidup kita sungguh-sungguh dan betul-betul memiliki makna? Apakah kekuasaan, apakah harta, apakah relasi yang banyak, apakah jabatan, atau apa? Dan tema ini kita bungkus Bapak Ibu Saudara dengan satu hal. Apa yang membuat hidup kita menjadi bermakna di dalam tema kita? Perkara-perkara yang di atas. Hal-hal yang di atas. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 ya. Saya baca menurut TB2 tapi Bapak Ibu silakan baca menurut versi Alkitab apapun yang Bapak Ibu pegang, tetapi kita baca bersama-sama supaya itu menggema di dalam hati kita masing-masing. Kolose 3 ayat 1 sampai 2, hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, 3. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Tema kita pada hari ini menggunakan kata perkara karena mengikuti Alkitab Terjemahan Baru 1, Bapak Ibu. Tetapi di dalam Alkitab Terjemahan Baru 2, perkara-perkara itu diganti dengan hal-hal. Kenapa? Karena di masa sekarang kalau kita ngomong perkara-perkara itu identiknya dengan masalah. Jadi kemudian diganti dengan hal-hal yang di atas. Seruan Paulus di ayat 2 itu sangat jelas, Bapak Ibu. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Apa yang sebenarnya ingin Paulus katakan? Jadi begini, Bapak Ibu. Umat di Kolose itu adalah umat Kristen yang tengah dihimpit oleh berbagai godaan. Godaan yang pertama, Bapak Ibu, adalah godaan-godaan untuk kemudian mereka terjebak atau mengikuti penyembahan-penyembahan dewa-dewa yang dilakukan oleh orang Yunani atau orang Roma. Jadi orang Kolose yang asalnya bukan dari orang Yahudi, itu memiliki godaan untuk menempatkan Yesus itu sama aja kayak dewa-dewa lain yang ada di dalam kepercayaan orang Yunani. Misalnya kalau di Yunani ada Zeus, ada Herme, ada Aphrodite gitu ya. Ada dewa lainnya, Poseidon dan seterusnya, Bapak Ibu, ada Hades. Yesus ini salah dewa baru yang muncul gitu loh. Lalu kemudian setara dengan dewa-dewa itu. Itu godaan yang muncul di tengah orang-orang Kristen dengan latar belakang bukan Yahudi. Lalu godaan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, muncul di orang Kristen dengan latar belakang Yahudi. Godaannya apa? Godaannya adalah untuk balik ke kepercayaan Yahudi. Untuk balik. Dengan menganggap bahwa itu tadi, oh Yesus kayaknya dia nggak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Percaya sama Yesus ya udah percaya. Tapi hidup kita toh sama aja dengan hal-hal yang kemarin, apa yang kita lakukan kemarin. Nah, godaan ini Bapak Ibu Saudara ditambah dengan tantangan kehidupan masa itu. Yang 11-12 sama kita. Kolose itu kota besar, kota perlintasan Bapak Ibu. Titik melintas dari satu kota ke kota lain. Sehingga godaannya apa Bapak Ibu Saudara? Ada banyak ya bujukan-bujukan, hiburan-hiburan, ada banyak cara-cara hidup, tawaran cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Lalu Paulus bilang apa Bapak Ibu Saudara untuk menanggapi situasi ini? Dia kembali kepada dasarnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia kembali kepada pengakuan seseorang bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi kalau seseorang sudah dibaptis, lalu dia menerima iman Kristen, lalu dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, berarti Bapak Ibu Saudara, orang tersebut ikut di dalam perjalanan iman Kristus. Ikut di dalam kematiannya dan ikut di dalam kebangkitannya. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus bukan sesuatu yang terjadi di masa lampau dan gak punya hubungannya di masa kini. Tetapi ketika orang mengaku dalam hati yang sungguh, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya orang itu ikut dalam kematian Kristus. Mematikan perbuatan-perbuatan duniawi. Dan dibangkitkan bersama Kristus. Itu artinya kehidupan yang baru, kemanusiaan yang baru timbul dari penghayatan kita akan kebangkitan Kristus. Sehingga orang yang telah ditebus, orang yang telah menerima penyelamatan Allah Bapak Ibu Saudara, pola pikir, cara pandang, kalau bahasa yang lebih teknisnya, esensi keberadaannya itu telah berubah. Dia bukan lagi hidup buat dirinya sendiri, tetapi hidupnya harusnya terarah kepada Kristus. Itulah yang disebut Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang di atas. Atau dalam bahasa yang tema kita gunakan, perkara-perkara yang di atas. Lalu di mana bedanya Bapak Ibu Saudara? Kemudian Paulus menyampaikan ciri khas atau tanda-tanda manusia yang lama. Manusia yang masih dikuasai kedagingan. Apa itu tanda-tandanya? Yuk kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Ayat 5 saudara-saudara, ayat 5. Kalau 3 ayat 5 saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Karena itu
Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa saja yang duniawi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Lalu apa lagi? Paulus sampaikan di ayat 8. Buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ada 10 Bapak Ibu. Lalu ditambah di ayat 9, janganlah kamu saling mendustai. Nah, itu adalah karakteristik atau ciri khas orang-orang yang masih dikuasai oleh kedagingannya, manusia yang lama. Manusia lama itu seperti orang yang belum ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita coba lihat satu persatu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sana ada percabulan, ada kenajisan, ada hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Apa yang mau digolongkan di sini Bapak Ibu Saudara? Ini adalah yang menjadi perjuangan di dalam diri kita masing-masing. Antara kehendak untuk melakukan yang baik atau tunduk kepada hawa nafsu kita. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kembali ke awal, orang-orang itu seperti melarikan diri dari pertanyaan-pertanyaan kehidupan, dari tantangan kehidupan dengan apa Bapak Ibu? Menundukkan dirinya kepada hawa nafsu duniawi. Maka misalnya Bapak Ibu Saudara ya, alih-alih menyelesaikan persoalan atau komunikasi di antara suami dan istri, banyak orang lebih memilih mencari yang lain. Untuk melarikan diri dari persoalan yang harus diselesaikan, cari yang lain. Gitu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, misalnya kenajisan itu berkaitan dengan apa? Kita harus melihat kepada perkataan Yesus bahwa yang najis bagi kekristenan di dalam nilai Kristen bukan apa yang masuk ke dalam diri kita, tetapi apa yang keluar. Jadi ini tidak bicara soal halal dan haram Bapak Ibu, tetapi sekali lagi kata-kata, perbuatan, dan tingkah laku. Jadi kalau orang Kristen Bapak Ibu, kenajisan itu kalau kita dimanapun kita berada, kita nggak jadi berkat, kita malah jadi batu sandungan, itu udah kenajisan. Itu udah kenajisan. Jadi kita nggak bicara soal boleh makan babi atau tidak ya Bapak Ibu Saudara, bukan, itu udah lewat di pemahaman iman Kristen. Yang dibicarakan adalah apa yang keluar dari diri kita. Nah, ini seringkali jadi persoalan. Kita berada di dalam tegangan itu antara mengikuti hawa nafsu duniawi atau kemudian tunduk ke dalam perintah Tuhan. Lalu yang berikutnya apa Bapak Ibu Saudara? Kemarahan. Ya. Yang berikutnya ada kemarahan, ada geram, ada kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dan seterusnya. Kemarahan misalnya Bapak Ibu Saudara, kemarahan yang seperti apa? Rupanya kalau kita lihat bahasa aslinya bukan sekedar marah yang bagaimana ya Bapak Ibu Saudara, tetapi adalah marah yang sampai-sampai kita melupakan diri kita. Emosi berlebihan, marah berlebihan yang tidak kunjung usai. Jadi ibu-ibu tenang aja, yang tadi pagi marah sama anaknya karena susah dibangunin masih aman. Masih aman. Karena saya banyak mendapat curhat hari Minggu itu katanya hari pertempuran juga. Ayo bangun, bangun gitu. Misalnya apa Bapak Ibu Saudara? Kemarahan, ya paling sederhana kemarahan di jalan yang sampai melukai orang lain, mencelakai orang lain, emosi yang berlebihan ya Bapak Ibu Saudara, kekerasan yang berlebihan, itu ciri khas manusia lama. Fitnah, kata-kata kotor ya, hoaks. Gosip masuk gak ya Bapak Ibu ya? Masuk gak? Ayo benar. Kalau bilang masuk habis ini gak boleh gosip loh Bapak Ibu. Ya, gak boleh gosip loh ya. Nanti di warung kiri dan kanan percakapannya gak seru loh. Nanti di situ dan di situ gak seru loh percakapannya loh Bapak Ibu loh. Bener ya, gosip masuk gak? Yakin? Enggak. Masuk gak Bapak Ibu? Masuk ya. Masuk ya. Oke, masuk. Ya, betul. Semangat ya Bapak Ibu untuk menemukan topik pembicaraan. Ya. Masuk Bapak Ibu. Karena apa? Karena
dari gosip itu ada prasangka, ya, ada penilaian yang belum tentu benar. Padahal setiap penilaian itu belum tentu apa yang tampak itu betul-betul yang terjadi gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu apalagi yang ada di situ Bapak Ibu? Kejahatan, kegeraman, kemarahan, ketidakjujuran, saling berbohong dan seterusnya. Kejahatan demi kejahatan dan juga keserakahan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara akibat-akibat yang ditimbulkan oleh keserakahan. Negara kita Bapak Ibu Saudara, kita melihat lebih daripada cukup perbuatan-perbuatan, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan karena keserakahan. Bukan hanya berdampak pada diri kita manusia, tetapi pada alam semesta ciptaan Tuhan yang terdampak karena keserakahan manusia. Karena keserakahan manusia, alam yang tadinya diciptakan sempurna dan baik menjadi tidak seimbang. Itu dampak dari kejahatan dan keserakahan kita. Percabulan hawa nafsu dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan kepada orang lain tidak boleh dilakukan berdasarkan hawa nafsu kita, tetapi kepada keinginan untuk berbuat baik kepada semua orang. Lalu apa yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara? Mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita dibentuk sesuai dengan gambar Allah. Gambar Allah itu siapa? Kristus. Jadi kita berproses terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Jadi beragama Bapak Ibu Saudara memiliki Kristus sebagai juru selamat kita harusnya mengundang kita untuk memproses diri kita. Kita diperbaharui Bapak Ibu Saudara hari demi hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk merubah tingkah laku kita, untuk merubah tindakan kita, untuk merubah pikiran kita supaya apa? Serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah manusia baru. Maka manusia baru Bapak Ibu Saudara tidak bicara soal hasil akhir. Pada akhirnya manusia baru bicara tentang proses. Bagaimana orang Kristen Bapak Ibu Saudara mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau orang lain terlibat di dalam keduniawian, maka kita boleh dan sangat dianjurkan untuk menolak Bapak Ibu Saudara. Jika orang lain terlibat di dalam hawa nafsu yang tidak semestinya, maka kita boleh untuk memilih tidak terlibat di dalam hal tersebut. Maka kalau pertanyaan pertama kita tanyakan kembali, apa yang paling bermakna dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Bukan harta, bukan kekuasaan, bukan jabatan. Bahkan bukan relasi kita, tetapi yang paling bermakna Bapak Ibu Saudara adalah kita menjadi manusia baru yang mengikuti teladan dan kehendak Kristus. Menempatkan Allah pada tempat yang tertinggi dan semestinya. Menempatkan Allah sebagai tempat yang terutama. Bagaimana kita bisa menempatkan Allah yang terutama kalau kita nggak serius menyembah Tuhan? Kalau kita nggak serius memahami firman-Nya? Gimana mau serius Bapak Ibu Saudara? Lagi ibadah aja kita masih lihat HP untuk mikirin kerjaan gitu ya. Gimana mau serius Bapak Ibu Saudara saat pewartaan firman saja kita masih lihat HP untuk melihat kabar terbaru di grup-grup kita masing-masing? Gimana mau serius Bapak Ibu Saudara kalau kita saat ibadah kita mempercakapkan pertandingan bola yang terjadi malam tadi? Ada bola nggak? Oh berarti saya nggak nyindir ya Bapak Ibu. Saya nggak nyindir berarti. Malam tadi. Menjadi manusia baru itulah kita menemukan makna dari keberadaan kita. Bahasa yang lebih teknis, eksistensi kita dibangun dari esensi akan Allah. Rasa yang mendalam bahwa Allah menciptakan kita, membentuk kita, dan membuat kita menjadi manusia baru. Maka orang Kristen ditakdirkan atau ditentukan memang untuk menjadi berbeda dengan dunia. Maka kalau tadi kita kembali ke awal Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang salah menempatkan makna keberadaannya kepada penegakan aturan agama tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Diam? Atau langsung bilang, saya maafkan? Apa Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan?
Yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara adalah, marah boleh nggak Bapak Ibu? Marah, terganggu, boleh. Boleh. Tetapi jangan sampai kemarahan dan rasa nggak nyaman itu menguasai diri kita. Segera proses dan ganti dengan perasaan-perasaan yang lebih baik, atau bahkan dengan pertanyaan apa yang bisa saya lakukan supaya mencegah hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Kita nggak bicara soal penegakan hukum karena itu harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Lalu kita bicara soal apa? Soal kehidupan sehari-hari kita aja. Bagaimana kita justru bisa menjadi lebih baik terhadap orang yang berbeda dengan kita. Dan kita menjadi pribadi yang jujur dengan mengakui bahwa memang ada yang salah dengan hubungan antar agama di Indonesia. Ini bukan sekedar miskomunikasi, bukan. Tapi penghayatan keberagamaannya kayaknya di Indonesia harus dibenerin Bapak Ibu Saudara. Jadi keberagamaan kita itu kadangkala terletak dengan meletakkan agama orang lain itu lebih rendah daripada kita. Termasuk orang Kristen ya Bapak Ibu Saudara. Kita suka sekali lihat para pendebat-pendebat menunjukkan keunggulan iman Kristen. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kita bangun persaudaraan. Itu ciri khas manusia baru. Kita nggak dikuasai oleh dusta, kita nggak dikuasai oleh kemarahan, tapi kita dikuasai oleh kasih Kristus. Kalau ada peristiwa itu terjadi, marah iya, tetapi letakkan kemarahan itu kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tidak memaki, tidak kemudian melakukan hal-hal yang tidak produktif, tetapi berdoa kepada Tuhan agar memampukan kita memberi pengampunan. Yang kedua, mintalah kepada Tuhan agar kita dimampukan menjadi manusia baru yang lebih baik. Maka Bapak Ibu Saudara, sudah cukup rasanya kita tersesat di dalam pencarian akan kebermaknaan hidup yang menuntun kita pada hal-hal di luar Kristus. Sekarang marilah kita kembali Bapak Ibu Saudara untuk mengingat bahwa hidup kita menjadi bermakna karena Kristus telah menebus kita. Hidup kita menjadi bermakna karena kita mengarahkan seluruh keberadaan kita pada perwujudan kehendak Kristus di dalam dunia. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami hendak meletakkan keberadaan kami di hadapan Engkau yang membentuk dan menciptakan kami. Kebermaknaan kehidupan kami bukan karena kami memiliki hal-hal yang menurut dunia menjadi standar hidup yang baik, tetapi kebermaknaan kami terletak kepada sejauh mana keseriusan kami untuk mewujudkan kasih dan kehendak-Mu di dalam dunia. Maka tolong kami ya Tuhan untuk menundukkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tuntunan kasih-Mu saja. Ajar kami untuk berproses bersama Engkau dalam sehat maupun sakit. Maka kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sakit dan tengah dalam proses penyembuhan. Kami teringat untuk Bapak Ignatius Seksoyudiono, Ibu Rini Subekti, Ibu Ari Tririanti, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Allah berkenan untuk menjaga dan melindungi mereka. Allah berkenan untuk hadir di dalam segala proses yang mereka jalani. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menuntun kami di segala tantangan kehidupan yang terjadi. Maka kami berdoa Engkau sendirilah yang menguatkan kami,
untuk terus mewujud nyatakan iman-Mu bahkan di tengah situasi yang terberat sekalipun, di kala pergumulan, di kala duka cita, di kala hal-hal yang menggoyahkan iman kami. Kami berdoa Engkau tetap meneguhkan langkah iman kami agar kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah situasi bangsa dan negara kami yang tidak mudah ini, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pekerjaan dan usaha, kiranya Allah juga turut campur dan membantu kami ya Tuhan untuk mengupayakan yang terbaik dengan sekuat tenaga kami, mewujudkan kesejahteraan kehidupan kami, bukan karena karya kami semata, tetapi karena penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sertai saudara-saudara kami yang baru memulai perkuliahan mereka, sertai saudara-saudara kami yang baru memulai kerja pertama mereka dan usaha yang mereka rintis, agar Tuhan sendirilah yang hadir dan menyertai mereka. Kami teringat akan keluarga-keluarga yang terus berjuang untuk menjadi suami yang seturut dengan kehendak-Mu, untuk menjadi istri, untuk menjadi ayah dan ibu yang meneladani Engkau ya Tuhan di dalam segala sesuatu. Tolonglah keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Tolonglah kami masing-masing, agar kami tidak terjerat dan tergoda dengan berbagai hawa nafsu dunia yang menyesatkan, tetapi kami menundukkan kehidupan kami hanya kepada Engkau. Karena pada dasarnya ya Tuhan, Engkau adalah kepala rumah tangga atas masing-masing dari kami. Tolonglah kami dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk berjuang menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang telah menjalin relasi, untuk meneguhkan langkah kaki mereka menuju jenjang pernikahan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk memiliki momongan, untuk memiliki anak di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Allah menyertai mereka, Allah memberkati mereka. Ya Tuhan, hati kami tersayat-sayat oleh peristiwa-peristiwa yang mendukakan kami, di mana rasa kemanusiaan, rasa kebangsaan seolah-olah telah sirna. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa hadir, Engkau Allah yang menguatkan dan meneguhkan langkah kaki kami. Sebagaimana telah Engkau sampaikan kepada para murid ya Tuhan akan perjuangan umat Kristen, maka kami memohon Engkau meneguhkan langkah kaki kami untuk mengampuni, untuk melangkah lebih maju, untuk membangun persaudaraan dan cinta kasih di atas kemarahan dan kebencian. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang senantiasa mewartakan kasih dimanapun kami berada. Kami turut bersyukur ya Tuhan, di tengah berita-berita yang begitu negatif terhadap keberagamaan kami mendengar kabar yang baik dari saudara-saudara kami di GKJ Kanaan. Perjuangan mereka selama puluhan tahun telah berlabuh kepada hasil yang baik. Mereka telah mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan dan memperoleh izin itu ya Tuhan dengan cara yang baik dan segera memulai pembangunan gereja. Kami bersyukur atas sukacita ini. Apa yang dirasakan dan menjadi sukacita dari saudara-saudara kami di GKJ Kanaan juga menjadi kebahagiaan bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKJ Bumi Indah dan juga gereja-gereja lainnya di seluruh Indonesia yang mengalami keterancaman hanya karena ingin beribadah, mengalami berbagai ketidaknyamanan dan kekerasan hanya karena ingin memuji dan memuliakan Engkau ya Allah. Kami berdoa Engkau menguatkan mereka, Engkau meneguhkan langkah kaki mereka, sehingga suatu saat nanti saudara-saudara kami ini dapat beribadah dengan nyaman dalam gedung gereja yang diupayakan bersama. Kiranya ini menjadi peziarahan iman kami bersama ya Tuhan, bukan untuk membenci dan menanam kemarahan di dalam hati kami, tetapi untuk menabur kebaikan dan cinta kasih dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam Kristus Sang Penebus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari kelompok keroncong GKJ Joglo dengan lagu berjudul Derek Gusti. Saya persilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Umat dimohon untuk berdiri. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan untuk duduk. Umat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan umat yang bertugas dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan persembahan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nas persembahan didasarkan surat Kolose 3 ayat 14 dan 15. Di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 271, bait 1 dan 2, janganlah kumpulkan harta. Bongkarnya harta sorga kumpul
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Mari kita membawa persembahan dengan doa. Allah Bapa kami yang makasih, puji syukur dan terima kasih yang dengan sukacita memberikan kedamaian dalam hidup kami. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima dalam hidup ini. Saat ini kami mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan berupa persembahan mingguan dan bulanan, serta persembahan lainnya yang merupakan pemberian-Mu. Berkati dan sucikan persembahan ini, serta berilah hikmat bagi pengelola persembahan ini agar selalu dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Apabila dalam kami mengumpulkan persembahan ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kami mohon kasih pengampunan-Mu ya Bapa. Demikian ucap syukur dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, mengarahkan pandang dan seluruh keberadaan kita hanya kepada Kristus Sang Pemilik kehidupan dan mewujudkan kehendak-Nya di dalam hidup kita sehari-hari. Maka saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan dan jadilah saksinya. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Wujudkanlah kehidupan yang sesuai dan seturut dan
dengan kehendaknya karena engkau adalah manusia-manusia baru yang telah ditebus dan diselamatkan olehnya. Maka Allah mengiringimu dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Dalam rangka memperingati dan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 di GKJ Joglo, maka bersama dengan ini kami selaku panitia mengundang umat untuk ikut berpartisipasi di dalam rangkaian dan kegiatan acara yang diadakan sepanjang bulan Agustus ini. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu main lomba kemerdekaan, lomba anak sekolah minggu, dance performance yang diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus pukul 9.30. Lalu ada juga untuk lomba karaoke lagu perjuangan dan lomba hias tumpeng yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus pukul 8.30. Demikian disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat melanjutkan ibadah saudara, Tuhan menyertai.